Selamat siang teman-teman, jumpa lagi channel saya Sulaiman Channel. Oke, di video kali ini kebelet ninja kan sudah sembuh nih ya, sudah sembuh, sudah blok baru, piston kit baru ori, blok ori, setang ori, roces ori, bearing bambunya juga ori, bearing kanan kiri asgroup juga ori, semuanya serba ori, packing, seal o-ring besar, seal o-ring kecil juga ori, semuanya serba ori. Motor ini habis kurang lebih 6.000 belum jasa ya. Nah, di sini saya akan berbagi tips dan trik bagi kalian para pemula atau kalian yang baru mengarungi motor 2 tak. Bagaimana sih Bang proses inrayen atau proses penyesuaian mesin, part baru yang diganti di dalam mesin dengan konstruksi mesin yang sudah lama tercipta agar motor 2 tak tidak gampang ngejim, tidak gampang baret. Oke, terus proses inrayennya sempurna, motornya mateng, mesinnya mateng, settingannya enak. Oke, bagaimana sih proses inrayennya? Baik itu Ninja, baik itu RE King, baik yang pakai radiator macam Ninja, baik yang pakai sirip hiu gini, sirip ikan layaknya RE King, Satria Hiu, Fish Air kan ada nih di bloknya, ada sirip-siripnya untuk nahan angin itu ya. Bagaimana Bang proses inrayennya? Gampang teman-teman, gampang banget. Dan kali ini saya buatkan proses inrayen untuk motor Ninja 2 tak ya, baik R ataupun RR sama, pokoknya Ninja 2 tak. Oke, bagaimana prosesnya? Gampang. Gini, kalian dengarkan baik-baik ya. Setelah proses semuanya selesai, hidup nih, anggaplah ini motor sudah semuanya dipasang. Hari ini proses inrayen, hari ini proses pertama kali hidup. Yang pertama apa? 1, settingan karburator harus full nutup angin-anginnya, full nutup, full basah, full ngorok, settingan basah, jadi settingan ngorok, itu yang pertama. Oke, yang kedua, settingan pompa olsam full basah, full ngangkat, tuh kelihatan ngangkat sekian. Oke, full basah, full ngangkat ya, disesuaikanlah setengah ataupun kalau terlalu full nanti kalian bingung, setengah deh gak apa-apa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bang, yang ketiga gampang, balik lagi, oli mesin. Kelihatan oli mesin nih, saya kasih full ini oli mesin nih. Biasanya kan kalau ganti oli sekian. Oke, setelah belah mesin sekian tingginya, ini kan ada garisnya nih, ada tandanya. Ini saya beri full nih, kelihatan full tuh. Nih full oli. Ini saya buat full oli. Itu yang ketiga. Yang keempat, air radiator baru. Kalau pakai radiator nih ya, kita ngomongin Ninja, air radiator baru. Set. Jadi proses karbu basah, settingan olsam sedikit boros ya. Ketiga, oli mesin full terendam dari kaca indikator ini. Kalau ini 870 mili, 87 mili ya, liter, berarti ini isiannya sekitar 950 sampai 1 liter ini saya isi. Kenapa Bang? Ya karena proses inrayen. Itu yang ketiga. Yang keempat, air radiator. Sip, sudah itu semua. Kemudian apa teman-teman? Busi. Busi pakai baru boleh, pakai lama boleh. Kalau saya sih sarankan baru ya. Toh harga busi juga gak mahal-mahal amat ya. Kenapa Bang? Ya supaya apinya stabil. Karena apa? Karena settingannya kan full basah. Kalau pakai busi bekas atau busi setengah mati, yang ada nanti sampai perjalanan inrayen motornya mati-mati, kalian malah bingung. Karena apa? Karena basah. Full oli samping yang naik ke atas, basah total. Jadi busi harus baru. Oke, tuh cara inrayennya. Terus gimana Bang? Kalau versi saya ya, karena banyak versi ya dalam proses inrayen khususnya Ninja. Ada yang ini, selang input water pump ini dilepas, diganti selang air biasa, ada seperti itu, sambil mesin dihidupkan, ada seperti itu. Ada lagi yang dikucuri air ini di area blok sini, dikucuri air sambil mesin hidup, ada seperti itu. Ada juga seperti itu. Ada juga yang pakai blower, pakai angin, ada Bang, ada yang dipakai jalan, ada macam-macam proses inrayen itu teman-teman. Tapi kalau saya pribadi ya itu tadi, yang pertama settingan basah di karbu, kedua pompa olsam basah, ketiga oli mesin saya fullkan, keempat air radiator harus baru air radiatornya ya, dan juga harus pakai coolant air radiator, gak perlu pakai selang dimasukkan ke sini. Iya kalau bilas gak apa-apa. Kelima, busi baru. Terus Bang, ya sudah dihidupkan gitu aja, dihidupkan idle per 5 menit tanpa di blare ya. Hidup 5 menit, kalian timing, hidup 5 menit, kalian matikan mesinnya. Nggak perlu di blare, nggak perlu dinaiki, nggak perlu disiram air, nggak perlu. Per 5 menit hidup, kalian matikan. 10 menit berikutnya hidupkan lagi, per 5 menit lagi,
Setelah 5 menit matikan lagi, 10 menit hidupkan, terus seperti itu setiap hari minimal 15 sampai 20 kali. 15 sampai 20 kali ya. Proses hidup mati itu sampai 15 sampai 20 kali. Nggak usah dipakai, biarin aja, tinggal ngopi, tinggal rokok. Setelah 5 menit lebih matikan. Setelah 10 menit hidupkan. Gitu aja terus setiap hari, 15 sampai 20 kali per hari. Itu biasanya saya lakukan proses ini sampai 1 minggu. Kalau motor ini dipercayakan juga ke saya untuk proses inrayennya ya. Tapi kalau si owner bisa, saya kasihkan tip dan triknya, bisa melakukannya ya silakan, dirayen di rumah sih nggak apa-apa. Yang penting jangan petot gas, jangan open throttle, itu pesan saya. Terus jangan rubah-rubah settingan yang sudah saya setting, itu pesan saya. Oli mesin termasuk jangan. Kalau sudah 1 minggu atau 1 minggu lebih, atau kalau pin bagus ya 2 minggu, balik ke saya kasih garansi, nggak bakal bayar lagi kok teman-teman, tenang saja, itu sudah satu paket. Jadi setelah proses inrayen 1 minggu atau 2 minggu, balik ke saya kuras area mesin, oli mesin, saya kuras area radiator, busi ganti baru lagi, barulah saya setting karbu dan juga pompa Olsam. Setelah itu silakan dipakai sama mesinnya, saya jamin itu kuat. Asal proses inrayen kalian di rumah bener-bener tanpa mainkan tangan ya, tanpa gatel tangannya ya. Bagaimana bang prosesnya nih? Ini kan tadi habis hidup ya, bisa kalian lihat itu. Itu apa itu? Itu oli samping bocor dari knalpot. Kenapa? Karena terlalu basah settingan pompa Olsam saya. Tuh. Nih. Tuh, dari knalpot. Tuh, basah kan? Karena apa? Settingan saya full basah kalau inrayen teman-teman ya. Jadi ya harus boros BBM, harus boros Olsam. Dan untuk oli mesinnya nggak usah terlalu bagus, beli yang biasa-biasa aja, yang 40-50 ribuan, mau mesran mau Prima XP bisa pakai. Kalian pakai setelah proses inrayen selesai, barulah ganti oli mesin yang berkualitas. Dan coolannya juga pakai yang biasa-biasa aja, yang 20 ribu, 30 ribuan 1 liter gak apa-apa, asal coolant ya, asal coolant, jangan air. Kenapa jangan air? Saya jelaskan sekalian ya. Setelah proses ini semua, inrayen 1 minggu atau sampai 2 minggu, itu biasanya langsung saya ganti oli baru, coolant baru, busi baru, barulah saya setting semuanya. Karena apa? Karena menurut saya pemuaian area liner dan piston itu sudah sesuai. Makanya saya bisa garansi anti ngejim, anti baret, anti ngelitik-ngelitik klep. Ada nih teman-teman baru naik mesin, begitu hidup langsung ngeter. Percaya? Atau kalian pernah ngalami mesin hidup langsung ngeter? Tapi mesin ini full halus teman-teman. Saya hidupkan ya, biar kalian percaya. Hidup idle, halus banget, kalian dengarkan suaranya. Halus kan, kayak motor 4 tak nih, kayak suara kamrat yang terlumasi oleh oli mesin. Kalian dengarkan baik-baik. Tuh knalpotnya. Kali saya blare sedikit biar tahu bedanya dari asap knalpot ya. Tuh, asapnya, tapi suaranya saya matikan ya. Ini tes lagi. Nah, proses inrayen dari saya cukup seperti itu. Seperti tadi hidup 5 menit, matikan, 10 menit lagi hidupkan. Hidupkan lagi 5 menit, matikan lagi 10 menit, hidupkan lagi, terus seperti itu 15 sampai 20 kali per hari, tanpa perlu kalian naiki, tanpa perlu kalian siram, tanpa perlu kalian blower, tanpa perlu kalian masukkan selang dari input radiator ini ke water pump ini, nggak perlu. Itu boros teman-teman. Yang pertama boros, pakai siram air ya kan, air terbuang percuma, itu yang pertama. Karena apa? Karena sistem ini sudah ada coolant, sudah ada radiator yang tersirkulasi agar mesin tetap dingin. Terus kalian masukkan input dari sini, kan sama saja bang, juga sirkulasi. Iya betul sudah sirkulasi, tapi kan posisinya apa? Yang kalian masukkan ini kan air biasa, bukan air coolant. Kalau untuk membilas sih oke-oke saja, tapi kalau untuk proses hidup selama seharian, berapa kubik air yang kalian buang, itu yang pertama. Yang kedua,
Apa nggak takut korosi kalian di area water jacket dan juga di area tube-tube radiator ini? Kalau radiator sudah buntu, cek di video short saya sebelumnya, ada itu radiator buntu, dikorok mau tembus itu sisanya setengah mati. Jadi proses hidupnya ya cuma gitu saja teman-teman, cukup 5 menit hidupkan, matikan, nunggu 10 menit hidupkan lagi, terus begitu seterusnya 15-20 kali per hari selama 1 minggu. Setelah 1 minggu barulah kita setting yang sempurna ini mesin. Agar apa? Agar settingan enak, larinya enak, nggak takut ngejim, nggak takut baret, dan mesin suara mesin tetap halus. Saya jamin tetap halus. Kalau kalian nggak percaya, saksikan video ini sampai motor ini sudah saya ganti karbu PWK ya, karena ini requestnya ganti PWK 28. Nanti setelah ganti PWK kalian lihat asapnya sudah berkurang, apakah suara mesin kasar atau tetap halus, saya garansi. Oke teman-teman, jadi mungkin segini dulu video pembelajaran saya, tip dan trik saya, agar supaya kalian para pemula juga bisa ngerawat gitu loh. Jadi nggak melulu harus dirayen ke saya, dirayen ke mekanik kalian. Rayen sendiri, belajar sendiri, ketahui karakternya sendiri, dan dapat ilmunya sendiri. Oke, jadi saya rasa segini dulu deh video saya kali ini. Terus dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, makasih teman-teman.